kita percaya bahwa kami percaya menjadi baik itu agak susah dengan sendirian. Ya, menjadi baik itu susah sendiri, sehingga perlu kita apa ya bahasanya ya, kalau bahasanya Opik Tombok Hati itu obat hati nomor 3, berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, sehingga ini adalah hasil dari muhasabah kami. Istri saya tiba-tiba dapat link Zumina tadi malam. Beliau ingin menerangkan ini. Saya juga karena tidak ikut ingin mendengar juga ini. Ayah sayangku, bagaimana hasilnya? Ya, tadi kemarin kan belajar tentang bagaimana seni mengetuk hati suami. Jadi perlu diketuk hati suami Iya itu ya. dong, iya. Dia tidak akan kebuka kalau tidak diketuk, ibu-ibu, bapak-bapak. Iya dong. Jadi Ada seninya mengetuk hati suami. ya, itu kan mengetuk hati suami itu kan sama dengan memberi nasihat ya, Bia. Nasihat suami. Nanti Abi tambahin kalau. Jadi kalau di para ulama itu jadi ini rangkuman dari beberapa nasihat para ulama gitu untuk sebuah pernikahan. Lanjut. Dengarkan ya. Ya dengar sih insya Allah. Nanti kan ada siaran ulangnya. Jadi sebenarnya dalam pernikahan itu ada beberapa muqaddimah, Bi. Jadi ada 9 muqaddimah sebenarnya. Muqaddimah itu kan pembukaan. Nah, Sebelum memulai pernikahan atau ya, setelah itu ya? Setelah Memulai pernikahan. setelah memulai pernikahan. Nah, untuk mengarungi itu kan ada muqaddimahnya, pembukanya seharusnya. Jadi kita harus banyak memahami, banyak belajar. Jangan malu-malu kucing tuh katanya. Iya, ada apa sih malu? Iya, biasanya kalau deket suami itu saya pemalu. Malu dia ngetuk hati suaminya ini. Iya. Jadi muqaddimah yang pertama itu pernikahan itu adalah separuh, kan sudah dengar ya, separuh dari keimanan gitu. Jadi suami atau istri itu sebenarnya separuh dari ketakwaan itu sendiri, Bi. Jadi kenapa banyak ulama yang bilang bahwa orang-orang yang menikah itu jauh lebih dekat kepada surga dibandingkan orang-orang yang belum menikah. Jadi Abi itu separuh dari ketakwaan saya, begitupun Umi itu adalah separuh dari ketakwaannya Abi, kayak gitu. Terus yang kedua itu Yang pertama, pasangan itu separuh dari ketakwaan. iya. Terus yang kedua itu suami itu adalah sitroh, Bi. Sitroh atau hijab. Pembatas, Iya. sutroh. Sitroh. Yang kedua, Sitroh pasangan itu adalah sutroh. Jadi sutroh itu pembatas ya, Bi. Jadi di dalam seorang istri itu sebenarnya dia itu di antara surga dan neraka. Jadi di tengah-tengahnya istri. Nah, yang membatasi antara surga dan neraka, yang membatasi istri dengan surganya atau istri dengan nerakanya itu adalah suaminya. Iya. Iya, suami itu adalah sutrohnya. Jadi suami itu dituntut sebaik-baiknya menjadi sutroh. Jadi hijab yang bagus ya. Iya, teman-teman. jadi hijab yang bagus, namanya Bagi hijab ya, istrinya. menutupi aurat, jadi pelindung ya, jadi pelindung, menjadi kayak jilbab lah ya, jadi pakaian istrinya. Gitu. Kenapa ada yang bilang kalau taat itu lihat dulu suaminya seperti apa. Nah itu ulama bilang tidak sepakat dengan itu gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun kekurangannya suami itu, dia tetap mempunyai fungsi primer yaitu sebagai sitroh. Jadi keliru ketika seorang istri mengatakan suami saya kan tidak baik, ya wajar saya tidak baik gitu kan? Iya, enggak. Iya. Jadi Jadi apapun kondisi suaminya, kewajiban istri itu adalah tetap
Iya, tetap taat kepada suaminya. iya, Ya, iya. jadi kita luruskan itu teman-teman berdasarkan hasil ilmunya istri saya. Keliru ketika seorang istri itu mengatakan suami saya tidak baik, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Ya saya wajar dong tidak begitu gitu ya. Iya, heeh. Karena di akhirat nanti yang pertama kali ditanya adalah suami. Iya, jadi Jadi saya misalnya, ditanya duluan ya. ya, misalnya seorang istri nih sholatnya kesiangan, sholatnya itu terlambat gitu, jauh dari waktu azan misalnya. Nah, yang pertama kali ditanya itu adalah suaminya, kenapa istrimu terlambat sholat? Kenapa istrimu sholatnya kesiangan? Nah, kayak gitu. Jadi salah ketika bukan salah ya, keliru ketika seorang istri itu bilang saya apa mau taat lihat dulu suaminya seperti apa. Nah, keliru itu. Karena itu tadi apa-apa yang sebenarnya yang kita lakukan itu yang bertanggung jawab adalah suami kita. Nah, kalau kita benar-benar mencintai suami kita itu seharusnya kita juga menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Lucu ya kalau kita mencintai di dunia gitu ya, sangat mencintai suami kita di dunia, tapi ternyata kerjaan kita di dunia itu adalah mendekatkan suami kita justru dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah gitu. Yang nanti di akhirat nanti malah Allah akan hisab lebih dulu gitu. Karena perbuatan kita sendiri gitu. Jadi kalau memang cinta kepada suami, maka Bantu suamimu ke surga gitu ya. iya, bukan hanya membantu misalnya Abi menyemangati Abi gitu misalnya ke masjid, menyemangati Abi untuk tilawah, menyemangati Abi untuk perbuatan amal soleh yang lain, bukan hanya itu, tapi membantu suami dengan memperbaiki diri kita sebagai istri. Ya. Jadi salah satu cara kita untuk berkumpul di surga kan nanti Abi kan sering bilang lakukan apa yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan kita di surga nanti. Nah, salah satu caranya itu adalah mensolehahkan diri istrimu ini. Ya, jadi kayak gitu. Jadi betul-betul Allah itu tidak main-main dengan kata sitroh itu. Ya. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu adalah membedakan. Jadi kan kalau kita menikah itu kan kita nih, saya sebagai istri sering merasa ingin sempurna gitu ya dulunya itu. Seharusnya dia tuh kayak gini gitu. Kalau ketika saya bersikap seperti ini, seharusnya suami saya seperti ini gitu. Ketika saya nyamut misalnya, seharusnya Abi itu nyari saya gitu, ngejar saya. Ini kayaknya semua istri juga kayak gitu. Ketika istri ngambek itu maunya dicari gitu ya. Ya, maunya dicari gitu ya, terus ditanya kenapa gitu kan, apa gitu ya, ditanya gitu ya. Tapi ternyata di dalam mukadimah nasihat itu adalah membedakan mana yang memang nasihat yang bisa kita kendalikan dan mana nasihat yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi ada dua ya, nasihat itu. Ya, jadi ada nasihat yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu adalah misalnya sebagai penceramah misalnya kalau penceramah itu kan yang bisa dikendalikan kan ilmunya, nasihatnya, bagaimana cara dia menyampaikan. Dia mau pakai sound yang seperti apa, dia mau pakai pakaian seperti apa, materi apa yang akan dia berikan gitu ke audiensnya misalnya. Nah, itu hal-hal yang bisa dia kendalikan. Tetapi hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan itu adalah perasaan dari audiensnya, perasaan orang yang mendengarnya. Tidak bisa dia kendalikan itu. Betul. Iya, karena satu-satunya pemilik jiwa dan hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi sebagai istri ataupun suami itu
kita harus paham apa hal-hal yang bisa kita kendalikan dan apa yang hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah mutlak adalah hati. Hati pasangan itu nggak bisa kita atur, nggak bisa kita mau. Saya sudah begini, seharusnya dia begitu ya. Nggak bisa. Ternyata begitu, teman-teman. Iya, nggak bisa. Jadi memang hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah hati itu memang hanya milik Allah. Jadi hanya seharusnya kita sebagai istri ataupun suami itu adalah mendoakan gitu agar kecondongan hati kita itu kepada pasangan kita masing-masing. Itu yang bisa kita kendalikan. Tetapi mengenai hasilnya itu hanya Allah yang bisa kendalikan. Jadi memahami itu biar enggak baper gitu ketika suami kita enggak memahami perasaan. Ya, enggak memahami perasaan gitu terus kita baper. Seharusnya kamu paham gitu ya. Seharusnya kamu paham. Para istri sering bilang begitu. Saya sudah begini, kamu kok enggak paham-paham. Nah, yang seperti itu. Ada yang merasa begitu, teman-teman? Suaminya kok enggak paham-paham gitu ya. Karena kaidahnya begini. Laki-laki itu, perempuan itu ingin dipahami meskipun dia tidak mengungkapkannya. Berharap suaminya memahaminya tanpa diucapkan. Laki-laki dulu nih. Sementara laki-laki itu tidak paham kalau tidak diucapkan. Ya tidak nyambungnya di situ. Istri merasa tidak dipahami, suami emang tidak paham kalau tidak diucapkan. Iya, jadi itu ya. Jadi memang dua insan ini adalah makhluk yang diciptakan untuk bersama gitu ya, saling melengkapi. Yang satu pakai bahasa isyarat aja mau dipahami gitu ya, yang satu tidak cukup gitu dengan pakai apalagi bahasa isyarat ya, harus betul-betul jelas gitu ya disampaikan. Kemudian mukadimah yang keempat ya. Yang keempat itu adalah nasihat yang diberikan itu didasarkan oleh rasa mencintai. Tidak berdasarkan emosi. Ya. Jadi nasihat yang disampaikan itu adalah nasihat itu adalah dalam rangka untuk mencintai loh ini. Mencintai, bukan dicintai. Makanya mencintai. Iya, mencintai. Jadi yang diutamakan adalah mencintai. Iya. Fokus kepada diri sendiri. Iya, fokus kepada kita mencintai gitu. Di kita mencintai pasangan. Adapun pasangan nanti responnya bagaimana itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan seperti tadi. Iya. Fokus pada rasa mencintai. Jadi apapun yang kita sampaikan itu adalah atas dasar mencintai. Jadi sehingga nasihat-nasihat yang diberikan itu nasihat-nasihat yang memang menyejukkan. Kayak gitu. Nah, kenapa juga di antara sekian istri Rasulullah itu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu menjadi istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kira-kira kenapa? Teman-teman mungkin yang lain. Karena dalam sejarah Rasulullah dan Bunda Khadijah itu menikah berapa tahun jadinya ya? Sekitar 20 tahun. 25 tahun beliau menikah. Dan dalam 25 tahun itu coba kita bayangkan teman-teman, tidak pernah sekalipun Bunda Khadijah itu meninggikan suaranya melebihi suaminya. Kok Abi tahu? Nggak usah tahu dulu biar Abi ngasih tahu. Kan ditanya. Nggak pernah 25 tahun, bayangkan. 25 tahun Bunda Khadijah itu tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya di depan suaminya. Apapun kondisinya. Ya sebagai manusia biasa tentu pernah kecewa, pernah marah, pernah segala macam, tapi tidak pernah sekalipun Bunda Khadijah itu melebihi nada suaminya. Iya, jadi kenapa Bunda Khadijah radhiyallahu anha? Iya, kenapa tahu? Itu udah dijelasin. Kan ditanya. Iya, itu karena
Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu tidak pernah meninggikan suaranya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Rasulullah Bunda Khadijah itu adalah istri yang ngangenin buat Rasulullah gitu. Jadi dibalik semuanya dan ternyata gini lebih ketika Bunda Khadijah itu menikah dengan Rasulullah itu ternyata justru harta Bunda Khadijah itu kan dia kaya raya dia. Harta Bunda Khadijah itu menurun Iya. Justru dengan menikah dengan Rasulullah itu justru hartanya berkurang. Karena dipakai di dakwah. Iya. Nah, tapi kenapa Bunda Khadijah itu malah tidak marah gitu ya, tidak kesal gitu ya, gara-gara menikah ini harta saya justru berkurang. Tapi ternyata Bunda Khadijah tidak marah. Dan istimewanya Bunda Khadijah padahal istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain itu adalah terkenal ya, istri-istri yang cantik semua cantik semua gitu. Jadi di riwayatnya itu tidak ada satupun istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak cantik. Tetapi kenapa tambatan hatinya itu kepada Bunda Khadijah radhiyallahu anha? Itu karena itu salah satunya adalah dia ngangenin, dia tidak pernah meninggikan suaranya di depan suaminya. Iya, jadi ini muhasabah ya untuk kita para istri. Ya, muhasabah bagi kita bersama. Dan satu lagi teman-teman, kalau teman-teman berpikir ya wajar Bunda Khadijah begitu, suaminya kan Rasulullah. Nah, mari kita lihat satu sejarah yang lain. Asyah binti Muzahim. Ada yang tahu istrinya siapa itu? Fir'aun. Ya, meskipun suaminya Fir'aun, beliau tetap berkasih sayang, bertutur kata yang baik kepada Fir'aun itu. Tidak ada dalam sejarahnya Bunda Asyah itu melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Fir'aun itu. Beliau sabar menggunakan kata-kata yang lemah lembut, selalu seperti itu. Nah, itu yang membuat kemudian beliau juga menjadi salah satu wanita penghulu surga. Jadi Bunda Asyah itu adalah salah satu asbabnya masuk surga itu adalah taatnya taat sama suami, taat sama Fir'aun. Padahal suaminya Fir'aun. Iya, Fir'aun dan manusia terlaknat di dunia ya. Iya, makanya. Jadi tidak menjadi penggugur kewajiban ketika suami itu tidak baik, istri kemudian ikut menjadi tidak baik. Iya, kalimat yang tadi. Tidak menggugurkan kewajiban. Ini yang taat tadi itu. Ya, yang mukadimah kedua tadi. Tidak menjadi penggugur kewajiban istri ketika suaminya berlaku tidak baik, kemudian lantas dia memperlakukan suaminya dengan tidak baik. Iya. Salah satu teladannya itu adalah Bunda Asyah ya. Jadi ya ketika dia bersuami Fir'aun, manusia yang paling laknat di dunia ya, itu paling laknat lebih. Tidak ada manusia yang paling laknat, paling bejat lagi selain Fir'aun itu. Bunda Asyah justru tetap taat gitu kepada Fir'aun, sehingga itu menjadi asbabnya masuk surga. Jadi keliru kita kalau kita berpikir Asyah itu asbabnya masuk surga itu hanya karena keimanan, bukan. Tetapi karena salah satunya adalah asbabnya adalah karena taat kepada Fir'aun. Betul sekali. Iya. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan banyak diskusi kita, karena teman-teman mesti punya insight yang berbeda yang akan memperkaya pembelajaran kita bersama ini. Kami juga masih terus belajar menjadi pasangan yang lebih baik, agar apa yang kami buat, peta keluarga kami, visi yang sudah kita bangun itu mendekat ya. Jadi dulu awal-awal menikah itu alhamdulillah kami sudah menulis visi mau dibawa kemana keluarga ini. Dan visi itu tentu secara berkala harus kita tinjau ulang, harus kita muhasabah. Apakah dia mendekat, menjauh, atau bagaimana? Iya,
bikin ini juga salah satu bagian dari muhasabah dia, muhasabah kita, mereview visi misi kita gitu ya. Iya. Iya, sengaja ini bikin konten kayak gini gitu. Sebenarnya untuk mereview visi misi kita yang 17 tahun yang lalu. Jadi, Ya, gitu teman-teman. Kita sambung lagi iya. kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.